Tahukah Anda? Pernah ada satu kota di mana buku lebih berharga daripada emas, pena lebih mulia daripada pedang, dan para ilmuwan lebih dihormati daripada panglima perang. Kota itu bernama Baghdad. Sebuah kota yang hari ini dikenal sebagai wilayah konflik. Namun di masa lalu, ia adalah pusat peradaban dunia, tempat ilmu pengetahuan dari timur dan barat bertemu, dan dari sanalah dunia modern mulai dibentuk. Namun pertanyaannya, bagaimana Baghdad bisa mencapai puncak kejayaan itu? Dan mengapa ia akhirnya runtuh dan hilang dari pusat sejarah dunia? Inilah kisahnya. Baghdad tidak lahir secara kebetulan. Pada tahun 762 Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dari dinasti Abbasiyah mendirikan sebuah kota baru di tepi sungai Tigris. Kota ini dirancang dengan bentuk lingkaran sempurna, sebuah simbol kosmologi dan keteraturan dalam pemikiran Islam klasik. Di pusat kota berdiri Istana Khalifah, Masjid Agung, dan pusat administrasi pemerintahan. Sejak awal, Baghdad bukan hanya kota politik, tetapi proyek peradaban. Letaknya strategis, menghubungkan India, Persia, Bizantium, dan dunia Arab. Baghdad tumbuh cepat dalam waktu kurang dari 1 abad. Penduduknya diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta jiwa, menjadikannya kota terbesar di dunia saat itu. Puncak kejayaan Baghdad terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Mamun. Disinilah berdiri lembaga legendaris bernama Baitul Hikmah, Rumah Kebijaksanaan. Ini bukan sekadar perpustakaan. Baitul Hikmah adalah pusat riset, pusat penerjemahan, pusat diskusi ilmiah lintas agama dan bangsa. Karya-karya besar diterjemahkan: filsafat Yunani, Aristoteles, Plato, kedokteran India, astronomi Persia, matematika Helenistik. Para ilmuwan Muslim tidak sekadar menyalin, tetapi mengkritik, mengembangkan, dan menyempurnakan. Dari Baghdad lahir tokoh-tokoh besar: Al-Khawarizmi, pencetus aljabar dan algoritma; Hunain ibnu Ishaq, bapak kedokteran, penerjemahan; Al-Kindi dan Al-Farabi, filsafat dan sains Islam. Tanpa Baghdad, tidak akan ada Renaissance Eropa seperti yang kita kenal hari ini. Yang membuat Baghdad istimewa bukan hanya ilmunya, tetapi budaya keilmuannya. Di kota ini, ulama, ilmuwan, Yahudi, Nasrani, dan Majusi duduk berdiskusi di satu majelis. Perdebatan ilmiah berlangsung terbuka. Negara menggaji ilmuwan. Buku ditulis, disalin, dan dijual di pasar. Anak-anak tumbuh dengan budaya membaca. Ini adalah contoh nyata bahwa Islam tidak pernah memusuhi ilmu pengetahuan. Justru sebaliknya, Islam melahirkan peradaban ilmu. Namun, sejarah selalu punya sisi gelap. Pada tahun 1258 pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Apa yang terjadi kemudian adalah salah satu tragedi terbesar peradaban manusia. Perpustakaan dihancurkan, buku-buku dibuang ke sungai Tigris, hingga airnya dikatakan menghitam oleh tinta. Ratusan ribu orang terbunuh, para ilmuwan dibantai, dan Baghdad tak pernah benar-benar pulih kembali. Bukan hanya kota yang hancur, tetapi sebuah peradaban ilmu. Baghdad mengajarkan satu pelajaran penting. Peradaban tidak runtuh karena musuh dari luar, tetapi karena rapuh dari dalam. Ketika ilmu diabaikan, ketika persatuan retak, dan ketika kekuasaan lebih dicintai daripada pengetahuan, maka kehancuran hanya soal waktu, dan sejarah selalu berulang.